Halo, ketemuan lagi bersama saya Dwi Indra Purnomo bersama SEAL dan juga The Local Enablers. Kita masih ngomongin tentang transformasi digital nih. Tapi ini memang belajar step by step bagaimana kita merunutkan cara berpikir kita agar kita masuk ke transformasi digital yang baik. Ingat ya bahwa transformasi digital itu bermula dari perubahan perilaku. Kita udah bahas tentang bagaimana titik-titiknya, kemudian kita ngomongin tentang bagaimana mengubah mindsetnya dengan design thinking, kemudian membreakdownnya pakai double diamond, kemudian menciptakan produk atau program yang disukai sama pasar dan juga disukai sama user ya. Dan ada pasarnya itu pakai lean canvas. Jadi bukan tentang produk doang ya, tetapi justru ini mengujinya. Dan sekarang kita bikin bisnis modelnya. Kenapa menjadi penting proses bisnis modeling ini? Karena ini akan menjamin sustainability kita agar program kita berjalan. Perlu diingatkan lagi bahwa bisnis model canvas ini tidak selalu harus dilakukan buat perusahaan. Tapi justru si bisnis model canvas ini memberikan logika berpikir untuk kita menjalankan organisasinya. Nah, kita lihat lagi proses design thinking kenapa menjadi penting, kenapa jadi pintu pembuka bagi proses inovasi. Biasanya dalam design thinking ini kita pakai yang proses double diamond ya, memvalidasi problem statement-nya, kita menciptakan problem solution fit, menciptakan produk baru. Kemudian diuji pakai lean canvas, kemudian kita bikin agar si produk itu berjalan dengan sustain. Nanti terakhir, di modul terakhir kita masuk ke OKRs, Agile, dan Scrum. Bagaimana caranya membreakdown perencanaan kita. Oke, kita mulai ya dengan BMC ya. Jadi bukan cuma buat usaha, tapi buat organisasi kita. BMC sama seperti Lean Canvas tadi, masih ada 9, tetapi beda nih. Ada Customer Segment, ada Value Propositions, ada Customer Relationship, ada saluran atau channel, ada Key Activities, ada Key Resources, ada Key Partners. Ada dua hal yang penting banget antara customer segment sama value propositions. Kalau teman-teman lihat antara orang sama value propositions, gambar value proposition itu gambarnya kado. Artinya produk yang harus kita serahkan sama customer itu bukan cuma memberikan solusi bagi problematikanya, tapi juga harus menyenangkan si customer segmentnya. Karena itu logonya namanya kado gitu ya. Gimana caranya kita mengisi model bisnis canvas? Masih ingat dengan cara-cara lean canvas? Nah ini beda. Ini punya logika tersendiri. Yang pertama adalah siapa usernya. Ingat lagi design thinkingnya, berempatinya, kemudian kita mengubah perspektifnya, kemudian kita tahu life goals-nya. Segmentasi pasar. Yang kedua, jawab problematikanya dengan value propositions. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah jembatannya. Yang ketiga dan jam 4-nya. Apapun kita memproduksi produk yang sebagus apapun, kalau misalnya yang nomor 3 dan 4 ini nggak nyambung, jembatannya nggak nyambung, ini akan bermasalah karena nggak akan nyambung antara customer segment dengan value proposition-nya. Oleh karena itu, nomor 3 dan 4 berada di antara nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 5 adalah aktivitas apa saja yang perlu kita buat agar proses-proses membuat aktivitas value proposition bisa terwujud, dan kemudian kita membutuhkan apa saja itu ada di nomor 6, dan kita membutuhkan partnership sama siapa di nomor 7. Dan nomor 8 adalah tentang struktur biaya, dan 9 adalah bagaimana caranya kita menciptakan sumber-sumber pendapatan. Perlu diingat lagi bahwa model kanvas yang kita gunakan ini bukan hanya dilakukan untuk pengusaha. Tapi justru kanvas model bisnis ini digunakan untuk menjadi alat berpikir kita agar sistematis. Nah, kalau kita bagi, teman-teman, posisi antara customer segment, value propositions, customer relationship, sama dengan channel, itu ada di kotak berwarna hijau, yaitu desirability. Seberapa besar produk diinginkan. Ingat lagi sama design thinking. Seberapa besar produk diinginkan. Yang warna merah terdiri dari key activities atau aktivitas apa saja, sumber daya apa saja, dan juga partner siapa aja yang jadi kunci, itu namanya visibility atau kelayakan. Dan yang warna kuning di bawah ngomongin tentang cost structure atau biaya, dan juga pendapatan atau revenue stream, itu namanya viability, tentang keuangan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti main juggling, menyeimbangkan antara desirability, visibility, dan juga viability. Nah, saya akan kasih formula model bisnisnya. Nah, formula model bisnisnya, ingat lagi, yang warna hijau, desirability, nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang warna merah, visibility, nomor 5, 6, dan 7. Dan tentang biaya, viability, nomor 8 dan 9. Ngomongin tentang desirability atau yang diinginkan konsumen. Pertama, customer segment. Siapa sebenarnya pelanggannya? Apa yang mereka pikirkan?
Apa yang mereka lihat dan rasa lakukan, dan siapa konsumen Anda yang paling penting, dan seberapa besar pasar massal atau pasar sempitkah yang dituju, dan segmentasi serta diversifikasinya. Nah, ini perlu dijawab. Makanya untuk sesi pelatihan nanti, berlatihlah dengan menjawab segmentasi, dengan menjawab beberapa poin berikut. Nomor 2, customer relationship. Ini juga dijawab ya teman-teman, bahwa bagaimana sih sebenarnya hubungan konsumen, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan melalui perjalanan mereka. Kalau teman-teman lihat di modul yang sebelumnya tentang design thinking, kita ngomongin tentang customer journey. Diingat lagi tentang contoh Starbucks kemarin. Jangan lupa tahu kriteria dan kemudian jadi solusi. Dilihat lagi modulnya ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan melalui journey mereka. Nomor 3, channel. Channel inilah saluran ya. Saluran itu adalah bagaimana preposisi ini dipromosikan. Bagaimana produk-produk yang kita punya dipromosikan dan bagaimana caranya dijual dan disampaikan. Bagaimana disalurkannya lewat mana aja, online sama offline-nya. Dan kenapa? Bisa nggak ini berhasil? Contohnya adalah saluran yang digunakan dalam fase-fase corong pemasaran. Saya sarankan teman-teman untuk googling marketing funnel ya, atau corong pemasaran dan belajar untuk mencari saluran-saluran yang tepat, bagaimana menyadarkan orang yang belum tahu, bagaimana membawa orang mengevaluasi produk kita sampai bisa membeli, sampai dengan beli dan melakukan proses pengembangan loyalitas terhadap konsumen, terhadap produk kita. Kesadaran, evaluasi, pembelian, penyampaian produk, dan apa yang mereka lakukan setelah pembelian. Ini channels. Keywordnya adalah marketing funnel. Nanti dicek ya di YouTube. Berikutnya nomor 4 adalah value propositions. Ini adalah solusi bagi problematika pelanggan. Ada satu hal yang menarik tentang solusi ini. Cintailah problemnya, bukan solusinya. Cintailah problemnya, bukan solusinya ya. Jadi bukan mencintai barangnya, tapi justru kita mencintai problematikanya sehingga kita bisa tahu apa yang jadi solusi sama si pelanggannya. Nah, ngomongin tentang value proposition ini, yang menarik tentang nilai preposisi ini sebenarnya perlu kita jabarkan. Apa sih yang menarik tentang nilai proposisi tersebut yang ditawarkan sama konsumen? Yang perlu dijawab lagi adalah kenapa sih pelanggan, atau misalnya kalau teman-teman dari pemerintahan, kenapa sih masyarakat mau menggunakan program kita? Atau buat yang pengusaha, kenapa sih pelanggan ini mau membeli dan menggunakannya? Bisa milih nih, apakah kebaruan, apakah performa, apakah bisa customize, bisa menyelesaikan masalah, atau terkait dengan desainnya, tentang brandnya, mereknya, harganya, diskonnya, aksesibilitasnya, kenyamanan, atau usability-nya. Ini penting ya, entah itu buat pemerintah ataupun buat pengusaha. Benar nggak sih program-program kita, benar nggak sih produk-produk kita punya value proposition di mata usernya? Nah, oleh karena itu biasanya disebut seperti ini nih teman-teman. Yang berwarna abu-abu di sini adalah namanya value proposition canvas. Yang lingkaran menggambarkan orang, yang kotak menggambarkan produk. Yang bulat itu namanya problem konsumen. Problem konsumen itu biasanya apa sih sebenarnya yang harus mereka capai atau problem statement-nya, apa yang mereka harus selesaikan. Dan kemudian kita gambarkan dengan apa sih perjalanannya ketika dia pengen mencapai sesuatu atau customer journey-nya, keuntungan dan kemudahannya, apa sih rasa sakit atau kendala dalam mencapai tujuannya, itu diinventarisir. Nah, kemudian kita masuk ke produk solusi. Yang perlu digarisbawahi adalah apakah produk kita menjadi solusi bagi problem konsumen. Sehingga yang harus kita jawab adalah sebuah produk itu adalah produk yang solusi yang semakin memudahkan bagi kemudahan yang sudah dialami atau ditambahkan dengan mengurangi kendala bagi kendala-kendala kesulitan yang sudah dihadapi. Sehingga kita menciptakan produk dan layanan yang baru. Ini adalah value proposition canvas. Nah, ini adalah posisi antara problem konsumen dengan produk solusi. Nah, problem solusi ini menjadi penting sekali karena solusi itu harus jawab problematika. Kalau dalam bisnis model canvas ini nyambungnya kayak gini nih. Di level 1 adalah customer segment, nyambung ke 2 yaitu value proposition. Jadi harus benar-benar match antara customer segment dengan value proposition-nya. Saya ulangi lagi ya, bahwa ini adalah problem konsumen yang dijawab dengan produk yang menghasilkan solusi.
Jadi rumusnya untuk desirability atau yang diinginkan konsumen, saya ingetin lagi bahwa yang diinginkan konsumen itu terdiri dari customer segment, value propositions, kemudian customer relationship, dan juga channel. Nah, masalah sama solusi itu menjadi harus matching. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan keinginan konsumen adalah mengawinkannya dengan jembatannya. Sehingga rumusnya adalah kalau kita tahu masalahnya yang fit sama solusi, maka itu disebut sebagai problem solution fit. Makanya disebut problem solution fit. Problem sama solusi fit. Tapi ada jembatannya, yaitu bagaimana kita menjawab masyarakat atau usernya untuk bisa mengakuisisi atau mendapatkannya dan bisa loyalty membeli kembali. Jadi kalau kita pengen dapetin desirability, maka kita harus fit antara problem solution tambah gimana mereka mendapatkannya melalui channel, dan loyalty membeli kembali melalui customer relationship-nya. Ini rumusnya ya. Nah, sehingga di tengah itu ada jembatannya, yaitu channel dan juga customer relationship. Oleh karena itu biasanya kita menjadi penting sekali untuk memahami keinginan konsumen. Itu biasanya dinamakan the jobs to be done. Walaupun kita jualan barang, walaupun konsumen membelinya barang, tapi sesungguhnya mereka tuh menginginkan sesuatu yang beyond. Masih ingat dengan video sebelumnya, kita menggambarkan bahwa orang itu bukan beli barangnya loh. Tapi orang itu beli sesuatu yang akibat dia beli barang dan menggunakannya apa. Sehingga kita bukan jualan barang sebenarnya. Tapi sesungguhnya mereka menginginkan sesuatu yang diakibatkan karena dia menggunakan barang tersebut. Yang kedua adalah tentang visibility. Visibility ini terdiri dari pertama, key activities, yang kedua key resource, yang ketiga key partners. Satu-satu kita bahas ya. 5, 6, dan 7. Aktivitas kunci, sumber daya kunci, dan juga mitra kunci. Ingat di sini ada kata-kata penting, kunci, yaitu enggak semuanya. Artinya kita harus memilah mana-mana aja yang penting aja. Kalau semuanya penting, artinya enggak ada yang penting. Sehingga menjadi penting sekali untuk kita memilih yang aktivitas penting-pentingnya aja. Nah, visibility biasanya rumusnya kayak gini. Kelayakan itu bisa terwujud jika kita punya akses sama teknologi atau sumber daya, plus aktivitasnya sama partnersnya. Sehingga kita nggak bisa nih berdiri sendiri kalau kita cuma punya teknologi, tapi nggak bisa punya aktivitas. Atau nggak punya mitra. Oleh karena itu menjadi penting sekali kita punya key partners. Nah, si key partners ini biasanya punya kriteria. Yaitu yang bisa membantu kita dalam aktivitas atau membantu kita dalam mengakses teknologi. Dan biasanya mereka punya nilai lebih karena kita nggak membayar lebih tinggi dan atau memberikan keleluasan waktu yang lebih luas dan atau keuntungan-keuntungan lainnya. Kalau mitranya tidak memberikan keuntungan apapun dan kita bayar full, maka ditempatkannya di cost atau sebagai biaya. Jadi kalau kita punya supplier nih misalnya, tapi supplier itu memberikan kelonggaran untuk membayar dalam waktu atau memberikan diskon yang sangat luar biasa, jadikan key partners. Tapi kalau misalnya supplier ini tetap bayar mahal, tetap bayar seperti pasar, tidak memberikan keluangan waktu, maka tetapkanlah itu di viability atau di cost structures. Nah, key partners ini adalah siapa mitra utama kita, supplier kita mendapatkan apa dari mitra, dan apa yang dikontribusikan bagi mitra. Dan mitra ini membantu apa dalam aktivitas dan sumber kebutuhan kita. Kalau nggak ngebantu, ya taruh aja di cost structures. Nomor 6 adalah kegiatan utama. Kegiatan utama ini adalah hal unik apa yang dilakukan secara strategis, yang dilakukan bisnis untuk menyampaikan proposisi atau hubungan dengan konsumen dan menghasilkan pendapatan. Ini bisa dilakukan dengan kategori kegiatan, bisa juga diisi dengan seperti produksi, pemecahan masalah, dan penguatan jejaring. Ingat ya, ini key activities, artinya kegiatannya nggak usah ditulisin semua, tapi yang penting-pentingnya aja untuk menciptakan value propositions. Nomor 7 adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci inilah aset strategis untuk kita yang harus dimiliki agar bisnis bisa tetap bersaing. Seperti fisik, kekayaan intelektual, SDM, finansial, networks, teknologi, dan lain-lain. Namanya key resource. Nah, kemudian kita bagian yang paling bikin pusing, yaitu viability atau keuangan. Walaupun bikin jelimet, tetap harus ditekunin ya. Cost structure sama revenue streams.
Nah, cost structure adalah sesuatu yang kita perlu identifikasi. Apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa membuat bisnis kita maju? Apa pendorong biaya utama bisnis? Bagaimana mereka hubungannya dengan pendapatan? Biasanya, cost structure ini punya karakteristik. Pertama adalah cost driven, yang kedua adalah value driven. Kalau cost driven biasanya adalah karakteristik di mana struktur biaya paling minimum, selalu melakukan proses efisiensi atau efektivitas. Tapi kalau value driven adalah fokus pada penciptaan nilai. Maka biasanya cost itu kita keluarkan untuk menciptakan proses penciptaan nilai atau inovasi. Ada juga yang kita keluarkan tapi harus ditekan nilainya agar lebih efisien. Contohnya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Tentunya masih ingat di modul berikutnya ya, atau modul kemarin yang tentang lean canvas, biaya tetap dan biaya variabel. Dan juga contoh skala ekonomi dan kecukupannya. Dan yang kesembilan adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah apa saja yang bisa kita dapatkan dari produk atau model bisnis kita, dan kita bisa dapetin uangnya dari mana aja. Saran buat kamu untuk menciptakan proses revenue stream adalah dengan membaca 10 tipe inovasi. Yaitu bagaimana kita punya profit formula atau model keuntungan, bagaimana kita tetap berjejaring, bagaimana kita membuat sebuah struktur organisasi yang lean ataupun agile, bagaimana prosesnya lebih efisien, bagaimana tentang produknya, bagaimana tentang sistemnya, bagaimana tentang jasanya, saluran, brand, dan ikatan konsumen. Di slide ini, teman-teman bisa melihat secara detail apa saja yang bisa membuat revenue lebih banyak ketimbang hanya jualan produk. Jadi dari hulu ke hilir, dari mulai konfigurasi, penawaran, dan pengalaman bisa kita eksploitasi. Itu dia bisnis model Canvas, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagaimana kita bisa mendatangkan banyak produk yang dicintai oleh masyarakat atau program-program pemerintah bahkan yang disukai oleh masyarakat. Jadi bisnis model ini tidak selalu harus digunakan oleh para usahawan, tapi juga semua organisasi bisa menggunakannya agar bermuara pada kemandirian dan juga kesejahteraan. Sampai ketemu di modul terakhir nanti di OKRs.